Alhamdulillah Kakak, kita ketemu lagi. Mungkin beberapa minggu yang lalu sempat ketemu juga sama kakak-kakak sahabat solehah dengan, eee, pemateri yang sama juga bareng Kak Ara waktu itu dan, alhamdulillah kita dipertemukan kembali gitu di hari ini buat cerita-cerita lagi, ngobrol-ngobrol bareng lagi. Robis Roli Sodri, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum aku mulai, aku mau kenalin diri aku dulu ke semua. Mungkin ada kakak-kakak yang baru pernah ikutan Jumanji atau Curhat Time, yang baru join grup juga. Perkenalkan kakak-kakak, aku Ataya. Biasanya kakak-kakak yang lain manggil aku Aya, jadi kakak boleh panggil aku Aya aja biar gampang ngingetnya dan aku di sini akan nemenin Kakak-Kakak semua untuk, jadi MC, jadi moderator yang bakal nemenin Kak Ara selama, curhat time ini berlangsung dari awal hingga akhir. Salam kenal Kak semuanya, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah, subhanahu wa ta'ala yang telah, memberikan kita nikmat nih buat kumpul bareng hari ini, dikasih waktu, dikasih kesehatan, dikasih kuota, rezeki buat beli kuota dan ada WiFi di rumah biar kita bisa kumpul pada malam hari ini dan nggak lupa juga, shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga seluruh umatnya hingga akhir zaman. Eee, Kakak semua, aku di sini sebenarnya penasaran karena dari kemarin itu banyak banget nih, teman-teman kita yang baru masuk ke, grup Sahabat Solehah. Jadi aku pengen tahu di sini Kakak-kakak, eee, baru pertama kali kah ikut Jumanji ini? Kalau baru pertama kali boleh ketik satu, tapi kalau udah sering atau udah ini kedua kali kah, ini ketiga kali, boleh ketik 2 di kolom chat. Aku pengen tahu nih kira-kira, di sini tuh emang udah sering ikutan Jumanji kah? Atau baru oh oke, Kak Erista baru pertama kali, selamat bergabung Kak Erista jadi sahabat soleha kita semua. Ada Kak Nindi, udah sering, Kak Iva udah sering, Kak Via, oh Masya Allah Kak Nisa juga, salam kenal Kak Nisa, selamat bergabung. Nah ada Kak Lin juga aku sering lihat nih nama Kak Lin di Zoom-Zoom kita, ada Kak Nida juga, aku juga sering lihat Kak Nida. Oke, berarti, ada yang memang baru masuk, ada yang sudah sering ikut Jumanji dan juga mungkin Joki Talk ya. Terima kasih banyak Kakak sudah, menjawab di kolom chat. Nah aku pengen tahu tadi kan ada kakak-kakak yang baru ya, yang baru ikutan. Boleh dong kita kenalan lagi, Kakak-kakak asalnya dari mana? Aku pengen apakah Kakak dari seluruh Indonesia kah? Atau bahkan kalau dulu ada yang dari Malaysia juga, ada yang waktu itu sempet dari Jepang juga kalau nggak salah. Jadi siapa tahu mungkin ada yang dari luar Indonesia, boleh dong Kakak asalnya dari mana? Kalau aku di Jakarta nih saat ini. Oke, Kak Erista dari Jawa Timur. Kalau yang lain? Kak Via dari Sidoarjo. Kalau Kakak yang lain dari mana nih? Adakah yang Jakarta juga mungkin? Oke, Kak Anissa dari Palembang, ada yang dari Batam. Wah, berarti benar-benar ter eee, campur lah ya Kakak, aku di Jakarta, ada Kak Raisa dari Bogor juga, Masya Allah. Keren ya, kita bisa kumpul bareng-bareng di sini. Kak Nindi dari Cirebon, Pekanbaru, nggak ada yang sama nih berarti? Semuanya berbeda-beda. Masya Allah, berarti kita malam hari ini dikumpulkan, bisa kenal satu sama lain dari, segala penjuru di Indonesia gitu ya. Terima kasih banyak Kakak yang udah jawab dan aku di sini, senang banget bisa ketemu kakak-kakak dan, aku berharapnya nanti kita bisa curhat bareng-bareng. Kakak feel free buat numpahin semua yang, ngeganjel di hatinya.
karena aku berharapnya di curhat time kali ini bisa jadi ruang yang aman, ruang yang nyaman buat kita ciwi-ciwi karena insya Allah ini semuanya cewek-cewek ya Kak, nggak ada yang laki-laki, kita share ke grup yang cewek-cewek eh, dan berharapnya bisa jadi ruang yang aman dan nyaman buat semua bisa cerita. Nah, apa sih sebenarnya yang mau kita bahas gitu ya hari ini? Aku yakin kakak-kakak sebenarnya udah pada tahu dan aku juga yakin kakak-kakak sebenarnya relate sama judul yang bakalan dibawain pada malam hari ini karena di dunia ini kadang kita sering banget nggak sih ngerasain harus ngerelain sesuatu, harus ikhlas, harus melepas sesuatu yang sebenarnya itu kita suka banget, kita sayang banget, tapi ya nyatanya emang pada akhirnya gak ada yang benar-benar milik kita seutuhnya gitu ya. Contoh sederhananya aja kayak kita pasti punya barang yang kita suka, mungkin itu tas, mungkin itu baju, tapi ya balik lagi nyatanya di dunia ini emang semuanya titipan, bisa aja dengan mudahnya tas dan baju itu rusak, hilang, keselip, kebawa orang, diambil orang mungkin, atau malah udah nggak muat lagi gitu, karena kita bertumbuh lebih besar gitu mungkin. Kalau aku mungkin itu yang lagi aku rasain nih kayak, aduh sedih banget jadi nggak bisa pakai celana ini karena berat badanku nambah. Itu kan sedih juga ya Kak, sebenarnya barangnya ada tapi tetap nggak bisa kita gunakan lagi gitu. Nah, itulah pentingnya kenapa kita harus belajar bisa ikhlas dan menerima realita yang ada. Tapi gimana ya caranya buat ikhlas itu sendiri? Gimana caranya buat nerima kalau semua ini tuh udah yang terbaik gitu yang Allah berikan buat kita. Dan gimana bisa mikir kalau semua itu tuh bakalan diganti sama Allah dengan hal yang jauh lebih baik lagi. Dan disinilah kita mau bahas itu, yang mau kita bahas bareng Kak Ara. Tapi kakak-kakak sebelum kita mulai, ayo kita bareng-bareng dengerin dulu tilawah oleh Kak Salma. Boleh dibuka Al-Qur'annya yang ada Al-Qur'annya ataupun boleh baca yang ada di layar. Assalamualaikum Kak Salma. Waalaikumsalam. Kayak, suara aku terdengar nggak ya, Kak? Terdengar. Apa kabar Kak Salma? Baik. Alhamdulillah, aku baik, Kak. Kak gimana kabarnya? Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah baik banget dan senang banget juga Kak Salma bisa nemenin untuk tilawah pada malam hari ini. Monggo silahkan Kak Salma untuk dimulai tilawahnya. Oke, baik. Bismillah. Selamat malam, teman-teman. Aku di sini izin bacakan tilawah ya untuk hari ini di Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Artinya, diwajibkan atasmu berperang, padahal itu kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Baik, mungkin dari itu aja dari aku, Kak. Aku kembalikan ke Kak Atta ya. Masya Allah, terima kasih banyak Kak Salma atas tilawahnya. Semoga atas santunan ayat suci Al-Quran bisa menambah keimanan kita, kecintaan kita terhadap Al-Quran dan membuka acara ini biar lebih berkah lagi. Dan kita langsung masuk aja nih ke inti dari acaranya. Kita boleh sapa dulu pemateri kita yang mau sharing pada malam hari ini. Assalamualaikum Kak Zaf. Maaf, Kak Zahra. Assalamualaikum Kak Zahra. Waalaikumsalam Kak Ayah. Kita Maaf berjumpa. Kak Ara, Gak apa-apa, salah nggak sebut sama-sama Z. Kak Ara, apa kabar hari ini?
Alhamdulillah baik walau melelahkan gak sih, Kak? Ya, hari ini berarti hari Jumat udah seminggu kerja ya, Kak Ara ya? Ya, bener banget. Aduh, padat banget. Lagi padat, Kak Ara, kerjaannya? Iya, lagi padat banget, Kak. Kebetulan tadi baru pulang jam Oh, 7. Masya Allah, berarti walaupun Jumat-Jumat capek, padat habis seminggu, tapi Kak Ara masih semangat gitu ya pada malam hari ini buat sharing bareng teman-teman. Mungkin aku sedikit nih memperkenalkan Kak Ara ya ke teman-teman, izin Kak Ara. Jadi Kak Ara ini adalah salah satu Hazanah leader. Jadi setiap pembuatan Jumanji, Jovisa Talk. Nah, Kak Ara bantu nih di belakangnya ataupun di depan layar. Kadang pun juga bantu jadi MC seperti aku. Nah, selain itu, Kak Ara juga bekerja sebagai perawat di Bandung. Jadi, insya Allah sabarnya luar biasa. Kebayang yang ngadepin pasien yang banyak itu. Dan sekiranya dengan kesabaran itu, dengan keikhlasan itu yang bisa dibagi nih sama Kak Ara di malam hari ini bareng kita semua. Oke, Kak Ara, nah sebelum kita mulai ke materi, aku mau ngingetin buat teman-teman kalau nanti ada mau curhat, mau ada pertanyaan, itu boleh aja dicicil dulu di kolom chat, tapi boleh banget juga nih nanti di sesi tanya jawab aja, raise hand, dan kita ngobrol bareng dan jadinya curhat bareng-bareng semuanya yang ada di sini. Oke, mungkin aku juga udah gak sabar Kak Ara, dengerin materi Kak Ara. Monggo silahkan dimulai untuk materinya, Kak. Oke, Masya Allah. Makasih banyak ya, Kak Ataya. Mungkin aku izin mau share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat, Kak? Sudah aman, Kak. Aman ya, suara aku juga aman? Suaranya juga aman. Oke, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakak-kakak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di dalam Zoom ini pada acara Jumat malam mengaji. Masya Allah, salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita, yakni Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah, Alhamdulillah senang sekali kakak-kakak. Di sini aku bisa berjumpa lagi nih sama kakak-kakak di sini. Dan sebelumnya aku mau ucapin terima kasih banyak kepada Kak Ataya selaku host malam hari ini, dan kakak-kakak semuanya dari Hazana yang sudah memberikan amanah kepada saya untuk mengisi pada malam hari ini, dan untuk kakak-kakak sahabat soleh semua yang Masya Allah sudah hadir di sini 25 ya dengan saya gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Siapapun yang sakit hari ini, mudah-mudahan diberikan kesembuhan dan semoga kita diberikan keistiqomahan dalam mencari ilmu, dan mudah-mudahan kita selalu semangat dalam mencari kebaikan, serta mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan untuk hidup kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, mungkin kakak-kakak di sini juga sudah tahu ya tema Jumanji pada malam hari ini itu yaitu ikhlas dalam melepas, tenang dalam merelakan. Seperti yang sudah tadi Kak Ayah singgung, tema ini itu bener-bener relate banget dan bahkan bener-bener apa ya, deket banget gitu ya sama kehidupan kita sehari-hari. Nah, karena apa? Karena setiap dari kita itu pasti pernah, bahkan sering dihadapkan pada momen kehilangan, baik itu perpisahan atau harus merelakan sesuatu gitu ya, entah apapun itu, bahkan mungkin seseorang yang kita cintai atau apa ya,
bukan hanya seseorang gitu, tapi sesuatu, mau itu barang atau yang lainnya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana hati kita menyikapinya, menyikapi hal itu tuh bagaimana sih? Apakah mungkin ada rasa gelisah, ada kecewa, marah, atau justru bisa menemukan pada titik ketenangan yang kita cari. Karena apa? Karena yakin bahwa semua sesuatu yang Allah ambil akan Allah ganti dengan yang lebih baik. Nah, mungkin sebelumnya aku mau tanya nih ke kakak-kakak semua, siapa di sini yang pernah merasa berat sekali untuk melepaskan sesuatu atau seseorang yang sangat dicintai? Boleh tulis di kolom chatnya, nanti aku mau baca nih satu persatu. Yuk Kak, kita ramein kolom chatnya. Kira-kira kapan sih terakhir kali mungkin apa gitu ya Kak Ra, apa sih yang berat banget dilepasin atau ternyata ada mungkin seseorang gitu. Oke, ada nih Kak Ya Ara nih, yang udah Kak. di Iya, bener. kolom chat. Alma ya, Kak Alma Aliviani. Aku lagi merasakan Kak friendship break up setelah 7 tahun. Wah, Masya Allah itu bener-bener terasanya berat banget gak sih Kak? Harus, apa ya, berarti udah gitu ya. Entah apa yang membuat kakak meng-cut off atau berpisah gitu setelah 7 tahun. Wah, Kak Ataya juga sedih. Katanya gitu. Pupuk Kak Alma. Atau kakak-kakak yang lain barangkali ada yang pernah merasakannya. Atau hanya diwakilkan oleh Kak Alma nih? Mungkin ada yang kehilangan oh sesuatu terjadi. Pokoknya ada sesuatu yang terjadi. Hmm, Nah, Kak Rosita nih Kak ada pernah tapi sudah di tahun 2021 move onnya sampai setahun dan alhamdulillah sekarang sudah membaik. Masya Allah sudah melewati ya Kak rasa sakitnya. Dan terima kasih ya Kak Rosita juga ternyata sekarang sudah membaik, berarti itu prosesnya pasti gak mudah. Nah, mungkin Kak Alma dan Kak Rosita itu bisa juga ya mewakili kakak-kakak semua. Terima kasih atas jawabannya dan Masya Allah terima kasih sudah jujur gitu ya menyampaikan perasaannya. Nah, mungkin aku tuh yakin ya kakak-kakak di sini semua dan mungkin kita semua juga pernah ada di titik itu gitu ya. Karena ternyata itu tuh wajar banget kita ngerasa sedih karena manusia itu diberi hati yang ternyata kita tuh bisa mencintai, bisa terikat, dan bisa juga merasakan kehilangan. Jadi apa? Ketika harus melepaskan sesuatu atau seseorang yang begitu kita cintai, kita begitu kita sayangi, itu pasti ada masa sulitnya, ada rasa sulitnya, ada rasa beratnya, dan itu ternyata fitrah. Tenang aja kok, Kak. Kita semua pasti ngerasain, pasti pernah ngerasain. Dan justru disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mendidik kita, ingin mendidik hati kita untuk kembali kepada Allah bahwa apa? Sebesar apapun cinta kita pada sesuatu, ternyata cinta kita kepada Allah tuh harus lebih besar. Nah, disitulah ternyata ujian keikhlasan itu hadir. Apakah kita mampu merelakan dengan yakin bahwa Allah Maha Mengetahui apa yang terbaik untuk kita? Hidup adalah rangkaian pertemuan dan perpisahan. Ada hal-hal yang datang menghampiri, lalu ada saatnya pergi. Seperti tadi sudah diwakili ya, katanya udah berteman selama 7 tahun, tapi tetap harus berpisah. Nah, ternyata tidak semua yang kita genggam itu bisa kita miliki selamanya loh kakak-kakak. Disinilah letak ujian hati. Mampukah kita ikhlas dalam melepas, tenang dalam merelakan? Sebagian dari kita itu pasti pernah merasakan kehilangan. Entah itu kehilangan orang yang kita cintai, mau itu mungkin keluarga, sahabat, atau
bahkan orang yang kita cintai gitu ya. Siapapun itu, kita pasti pernah kehilangan pekerjaan, harta, atau mungkin cita-cita, bahkan kenangan indah di masa lalu yang gak bisa kita ulangi lagi nih di masa sekarang. Kayak apa ya, kalau kata-katanya tuh kayak masanya tuh udah habis gitu. Jadi kan kita mau gak mau tetap harus move on. Nah, semua itu adalah cara Allah mendidik hati kita agar tidak terlalu bergantung pada dunia. Seperti yang ada dalam Quran Surat At-Taghabun ayat 11, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Segamau-gamaunya kita ngerasain hal itu, kalau misalkan Allah memang mau kita untuk ngerasain hal itu, ya pasti itu akan terjadi gitu ya kakak-kakak. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Ikhlas adalah seni membebaskan hati. Ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu berarti memurnikan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terikat pada pamrih duniawi. Nah, ikhlas itu adalah kebebasan hati kita. Saat kakak-kakak di sini ngerasa ikhlas, kita tidak lagi diperbudak oleh rasa kehilangan, tapi dibimbing oleh keyakinan bahwa Allah Maha Baik. Hati yang beriman akan diberi ketenangan walau kehilangan. Ketika kakak di sini ngerasain kehilangan sesuatu gitu, tapi kita tuh mau berusaha buat membebaskan hati nih supaya nggak memikirkan hal itu lagi, itu tuh udah ada di titik kakak itu kayak mau ngerasa ikhlas gitu karena nggak diperbudak lagi oleh rasa kehilangan. Kalau ikhlas dalam melepaskan itu apa sih? Nah, harus diketahui nih kakak-kakak semua, ikhlas itu bukan berarti tidak boleh bersedih. Wajar gak sih ketika kita ngerasain kehilangan sesuatu yang biasanya misalkan si sahabat kita itu selalu ada nih setiap harinya gitu ya sama kita, tapi mungkin ada sewaktu-waktu Allah kasih ujian dan kita tuh jauh sama sahabat kita. Wajar gak sih kalau kita tuh sedih dan ngerasa kehilangan? Dan itu tuh nggak apa-apa kalau misalkan kakak-kakak ngerasain sedih, mau nangis, mau teriak-teriak mungkin ya kalau lagi sendiri ya nggak apa-apa gitu. Tapi ternyata ikhlas itu bagaimana kita merelakan dengan lapang dada, percaya bahwa Allah tidak akan mengambil kecuali untuk memberi yang lebih baik. Nah, ketika kakak-kakak di sini ngerasa ingin melepas sesuatu, coba deh latih hatinya itu buat ngelepas apapun itu dengan doa. Jadi supaya apa ya? Supaya nggak menjadi beban gitu loh. Mungkin prosesnya itu tuh akan nggak sebentar, tapi coba deh kalau misalkan diganti dengan doa, kayak Allah, aku tuh habis kehilangan ini, tolong dong gantiin yang lebih baik ya nggak apa-apa gitu. Nah ya Allah, gantikan apa yang kau ambil dengan sesuatu yang lebih baik dan jadikan aku ridho atas setiap takdirmu. Coba deh setelah kita berdoa kayak gitu, itu tuh rasanya tuh apa ya? Rasanya tuh ringan banget dan kita tuh lama-kelamaan udah nggak mikirin hal itu lagi. Percaya deh Kak. Dan itu udah aku rasain. Dan rasanya apa ya? Hampir menuju tenang gitu. Aku tuh kayak ngerasa ya walaupun aku kehilangan sesuatu yang mungkin berharga bagi aku, tapi setelah aku menyerahkan semuanya ke Allah itu tuh ngerasa rasanya tuh apa ya? Ringan dan tenang. Nah, di sini aku mau nanya lagi nih ke kakak-kakak semua yang ada di sini, boleh tulis di kolom chatnya. Kalau boleh jujur, ketika kakak-kakak di sini melepaskan sesuatu nih, biasanya lebih karena ingin terlihat kuat di depan manusia atau karena benar-benar ingin mencari ridho Allah. Coba nih, aku pengen tahu jawaban dari kakak-kakak di sini apa? Kak Alma ini ya, ngejawab yang, ya Kak Alma dua-duanya juga. Oh, Kak Rosita mencari ridho Allah. Kak Anissa Dwi Ramadini mencari ridho Allah. Masya Allah, dua-duanya ya Kak Ataya dua-duanya. Kak Fia mencari ridho Allah Kak. Kak Erista Meila keduanya Kak. Kak Nailur Fani mencari ridho Allah.
Nah, Masya Allah, Kak Andin mencari ketenangan sekaligus ridho Allah. Kak Widya mencari ridho Allah. Kali Parahima, kadang dodonya Kak. Masya Allah, terima kasih kakak-kakak semua yang sudah mungkin mewakili ya kakak yang ada di sini. Terima kasih atas jawabannya dan itu tuh bener-bener sangat jujur ya kalau aku lihat-lihat. Nah, kalau boleh jujur gitu ya, memang kadang hati manusia itu cenderung ingin terlihat kuat gak sih kakak-kakak di depan orang lain. Kita tuh gak mau gak sih kayak kelihatan lemah banget gitu ya, mau di hadapan teman, mau di hadapan orang tua, dan itu ternyata wajar banget. Karena apa? Karena fitrahnya manusia itu memang ingin dihargai, dipandang tegar, dan tidak ingin dianggap lemah. Tapi kakak-kakak di sini harus ingat bahwa kita tuh nggak bisa berhenti di situ aja. Biasanya yang kita dapat hanya sebatas kekuatan sementara. Kalau kita cuma pura-pura nih, kakak pura-pura kuat, itu tuh tetap aja gitu ya. Kayak mungkin kalau misalkan di apa ya, di lingkungan kuliah, di lingkungan kerja kita tuh bisa ketawa-ketawa, tapi rasa sedihnya itu belum selesai. Tetap aja kan balik ke rumah, balik ke kosan itu ya masih sedih-sedih aja gitu loh. Ternyata kan itu tuh cuma jadi kekuatan sementara kalau kitanya nggak jujur sama diri kita sendiri. Dan kita tuh hanya butuh validasi gitu ya, sebatas pujian manusia. Padahal apa? Kekuatan sejati itu justru muncul ketika kita melepas dengan hati yang benar-benar menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Niat kita melangkah dari apa ya? Dari sekedar ingin terlihat kuat menjadi ingin mencari ridho Allah, maka hati kita itu akan lebih lapang. Cobain deh kakak, kalau misalkan mulai dari sekarang kakak itu gak membohongi diri kakak sendiri. Kayak ketika kita merasa kehilangan, kita merasa sedih, cobain deh rasain rasa sakitnya sampai bener-bener kita tuh capek sama rasa sakit itu gitu ya. Nah, ketika kita udah selesai sama rasa sakitnya, kita tuh akan bener-bener apa ya, menuju ke penerimaan dan akan tenang dan tidak akan memikirkan hal itu lagi. Jadi kuncinya ternyata apa? Ternyata kuncinya ada pada niat hati kita nih kakak-kakak. Kalau misalkan niat hati kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah yang tadinya terasa berat bisa bisa berubah menjadi tenang, bahkan bisa menjadi jalan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merelakan sesuatu dengan tenang adalah jalan pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kakak di sini perlu diketahui nih, merelakan bukan berarti berhenti mencintai, tetapi kita berusaha mengembalikan cinta yang lebih besar itu kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah mengambil sesuatu nih dari kakak-kakak di sini, mungkin entah itu barang atau seseorang, itu tuh Allah tuh bukan karena Allah tuh benci sama kakak-kakak di sini, tapi karena Allah tuh ingin membersihkan hati kita dari ketergantungan selain kepadanya. Kadang apa yang kita inginkan ternyata tidak baik bagi kita gitu ya, tapi ternyata Allah itu jauh lebih tahu apa yang kita butuhkan. Seperti yang sudah tertulis dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ketika Allah memberikan ujian nih kepada kakak-kakak, kita tuh harus yakin bahwa kita tuh bisa melaluinya walau mungkin berat gitu ya, kita harus merangkak gitu ya, tapi kita tuh harus yakin bahwa kita tuh bisa ngelewatin ini. Ketika kakak yakin bisa ngelewatinnya, itu tuh akan terasa mudah gitu jalannya, walaupun mungkin prosesnya akan lama gitu ya, karena Allah tuh ternyata pengen lihat nih kayak seberapa besar sih usaha kita gitu ya. Nah, apa saja nikmat yang ada pada kalian, maka itu dari Allah lah datangnya.
dalam Quran surat An-Nahl ayat 53, ketika kakak di sini diberikan kesenangan lagi setelah kesedihan, kita tuh harus mensyukurinya dan kita harus ingat bahwa nikmat yang dikasih sama Allah ke kakak-kakak, maka itu dari Allah lah datangnya. Jadi misalkan dalam 1 bulan nih, Allah tuh kasih apa ya, kasih ujian, kasih kesedihan, kasih sesuatu hal yang bikin kakak-kakak tuh nangis. Tapi kita tuh harus inget loh bahwa ada mungkin 28 hari atau 29 hari kakak-kakak tuh dikasih nikmat banyak banget sama Allah. Masa sih kita tuh harus inget sedihnya aja gitu, sedangkan Allah tuh ngasih 28 hari lebih bahagianya. Nah, di sini aku mau nanya lagi nih ke kakak-kakak. Pernah nggak Allah mengambil sesuatu dari kakak-kakak semua, tapi ternyata setelah beberapa waktu diganti dengan sesuatu yang lebih baik? Coba tulis di kolom chat nih, aku penasaran banget. Oke, pernah Kak Rosita? Ada lagi yang mungkin pernah, bener banget Kak. Oke, ya 2 orang saja. Kak Ataya sering Kak. Oh, Kak Nindira ya sering Kak. Kak Salma pernah Kak. Gak lama langsung diganti, Masya Allah. Terima kasih kakak semua yang sudah menjawab. Mungkin hampir dari kita itu pasti pernah mengalaminya. Saat mungkin sesuatu itu diambil, rasanya tuh hancur banget gak sih kakak-kakak? Hancur, sedih, bahkan mungkin sempat nanya gitu ya ke diri sendiri kayak ya Allah kenapa sih yang harus ngalamin ngalamin sedih ini tuh aku gitu, kenapa sih harus aku yang ngalamin ini gitu. Tapi ternyata setelah kita melalui rasa sakit itu, rasa sedih itu, Allah tunjukkan gantinya yang bahkan apa ya, di luar dari ekspektasi kita gitu. Kadang bukan sekedar sesuatu yang lebih baik, tapi juga hati kita jadi lebih matang, iman kita yang jadi lebih kuat ketika kita kemarin nih mampu melewati ujian yang bulan lalu. Ketika Allah kasih ujian lagi, kita tuh akan ngerasa, ah ya Allah yang kemarin juga walaupun aku merangkak, tapi aku bisa kok berdiri lagi. Nah, mudah-mudahan setelah ini walaupun Allah kasih ujian lagi, tapi semoga aku tuh kuat lagi nih. Pasti itu tuh apa ya, ada tambahan apa ya, vibes yang kuat dan positif gitu ketika kita sebelumnya udah pernah melalui dan kita sudah berhasil melaluinya. Ketika Allah kasih ujian lagi, kita tuh akan ngerasa yakin bahwa itu juga akan terlalui. Nah, jadi setiap kehilangan itu sebenarnya bukan akhir dari hidup kakak-kakak di sini. Bisa jadi itu tuh awal dari kebaikan baru yang Allah siapkan untuk kita. Tugas kita hanya bersabar dan yakin karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu punya rencana terbaik. Melatih ikhlas dengan tenang. Gimana sih caranya ngelatih ikhlas tuh? Kita tuh harus menyadari kakak-kakak bahwa semua yang Allah kasih ke kita hingga detik ini itu semuanya tuh hanya titipan. Kenapa seperti itu? Karena Allah tuh bisa aja sewaktu-waktu akan mengambil apa yang Allah titipkan ke kita. Bahkan mungkin sesuatu itu udah kita cintai sangat-sangat-sangat. Tapi kalau misalkan Allah mau ambil itu dari kita gitu. Nah, ketika kita nggak menyadari bahwa semua itu titipan, kita tuh bener-bener akan merasa down, merasa sedih, dan merasa sakit hati. Ketika Allah kasih ujian ke kita saat kita merasa kehilangan, nggak apa-apa, izinkan diri kakak-kakak buat bersedih sepuasnya. Kalau aku kayak gitu ya, sepuasnya aku nangis-nangis, aku sedih-sedih, tapi aku harus ingat bahwa sedih itu jangan dibuat untuk berlarut-larut dan berlebihan. Nah, bisa juga kakak-kakak mengisi hati dengan zikir dan rasa syukur yang sudah aku jelaskan tadi.
kita tuh harus ingat bahwa mungkin dalam 1 bulan Allah kasih ujian 1 atau 2 kali, tapi kita tuh harus ingat ya, sisanya Allah tuh ngasih kesenangan sama kebahagiaan dan banyak nikmat. Dan kita harus percaya penuh bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mengambil tanpa menyiapkan ganti yang lebih baik. Boleh jadi mungkin kita merasa bahwa itu tuh padahal aku tuh mau banget ya Allah, itu kok diambil lagi gitu. Tapi ternyata Allah menyiapkan ganti yang lebih baik. Ketika kita mengalami musibah, Kakak bisa berdoa, Allahumma ajini fi musibati wa khlufli khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku dan gantikan untukku yang lebih baik darinya. Buah dari ikhlas dan merelakan itu apa sih? Hati kita itu akan ngerasa lebih tenang dan lapang, menjaga hati dari beban berlebihan. Ketika kita sudah merasa ikhlas, kita tuh akan ngerasa tenang, karena kita tuh yakin Allah itu akan mengganti sesuatu yang lebih baik, entah di dunia atau di akhirat. Dan bisa menguatkan iman kita, jiwa kita lebih kuat menghadapi ujian yang akan Allah berikan selanjutnya. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 16, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Mungkin di sini aku ada quotes nih kakak-kakak. Kakak bisa nge-screenshot, bisa jadi apa ya, pengingat, atau mungkin nanti kakak bisa dibagikan, diupload di media sosial kakak sendiri dan boleh tag aku. Di sini aku rangkum semuanya bahwa melepas bukan berarti kehilangan, tapi menitipkan kembali kepada pemilik yang sejati. Ikhlas bukan berarti hati tidak menangis, tapi hati tetap ridho meski air mata jatuh. Dan ketika kita benar-benar ikhlas, Allah sendiri yang akan mengganti dengan ketenangan yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Nah, ini juga boleh nih kakak screenshot lagi dan boleh dibagikan. Ketika kita berani merelakan, Allah itu sedang menyiapkan ruang hati untuk sesuatu yang lebih indah. Apa yang hilang darimu tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya pulang kepada Allah, lalu Allah titipkan gantinya dalam bentuk yang lebih baik. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menguatkan kakak di sini. Masya Allah, terima kasih banyak kakak semua yang sudah mendengarkan sharing dari aku, dan mudah-mudahan di sini kita bisa saling curhat dan jangan khawatir ya, di sini benar-benar mudah-mudahan dan insya Allah aman kalau misalkan kakak di sini mau curhat. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata dari aku, cara menyampaikannya atau dari awal hingga akhir aku memberikan sharing ini. Terima kasih banyak, aku kembalikan kepada Kak Aya. Masya Allah, terima kasih banyak Kak Ara atas materinya, sharingnya pada malam hari ini yang aku rasa sangat menyentil hati kita semua ya Kakak-kakak. Kita kembali disadarkan bahwa memang nyatanya ya di dunia ini tuh nggak ada yang milik kita. Kita juga dikasih saran dan dikasih pesan-pesan oleh Kak sekiranya jika hal yang kita sayang itu diambil, harus yakin bahwa Allah tuh bakalan kasih yang jauh lebih baik dan kitanya pun harus yakin gitu, jangan sampai kitanya malah suudzon, malah ngiranya, "Kenapa sih Allah jahat sama kita?" Gitu. Padahal pasti 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 diganti yang lebih baik karena Allah Maha Mengetahui yang baik buat kita semua. Nah, eee kita boleh lanjut nih ke sesi selanjutnya, di mana sesi yang jadi spotlight buat acara ini, di mana kita punya ruang buat kakak-kakak boleh bertanya, boleh juga bercerita. Jadi buat kakak-kakak yang mau bertanya ataupun bercerita, aku persilahkan nih buat raise hand ataupun kirim di kolom chat, nanti aku bisa bacain. Tapi kalau misalkan, eee mau raise hand boleh banget sih, nanti kita ngobrol-ngobrol dan jadinya nggak satu arah aja.
Monggo, siapa yang mau duluan kira-kira nih cerita nih ke Kak Ara, misalkan, "Aduh Kak Ara, aku, habis ditinggal seseorang nih," gitu, dan sekiranya, "Kok rasanya berat banget ya," gitu. Mungkin seperti itu. Boleh banget Kakak, kita sama-sama jaga rahasia di sini, kita-kita aja yang tahu. Dan insyaallah, nanti, bisa dapat pandangan dari Kak Ara, dari aku, ataupun dari kakak-kakak Hazanah leader dan yang lain. Oke, ada Kak Salma nih yang mau duluan buat bertanya ataupun cerita. Silakan Kak Salma. Terima kasih Kak Aya, dan makasih juga Kak Ara untuk materinya tadi. Aku pengen nanya, Kak Ara pernah nggak sih kayak mengalami pengen sesuatu gitu, pengen mendapat sesuatu, tapi qadarullah lagi nggak dikasih nih sama Allah, lagi bukan rezeki kita. Terus tapi di sisi lain, teman kita justru yang dapat hal tersebut. Jadi teman kita yang justru dapat hal yang pengen kita punya. Jadi walaupun kita udah mencoba mengikhlaskan ya Kak, tapi kan karena kita lihat teman kita nih misalnya lagi share story atau lagi cerita gitu tentang hal yang dia dapatkan, timbul lagi tuh rasa nggak ikhlasnya, rasa kayak kenapa ya bukan aku atau kenapa ya bukan kita berdua yang dapat hal tersebut gitu. Jadi Kak Rara pernah nggak ngalamin hal yang kayak gitu dan gimana sebaiknya kita menyikapi perasaan tersebut gitu. Mungkin itu Oke. aja Kak. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Salma atas pertanyaannya. Mungkin berarti aku rangkum. Jadi pernah nggak Kak Ara ngerasain pengen banget sesuatu, misalkan mau masuk universitas A, qadarullahnya nggak dapet gitu ya. Terus tapi ternyata sahabat kita, sahabat deket yang dapet dan yang mungkin membagikan kesenangannya di Instagram gitu ya. Oh, masuk universitas A yang kita mau. Pastinya aku yakin Kakak di sini banyak yang relate sih, ngerasa ada sedikit rasa iri, nggak ikhlas. Kira-kira pernah nggak Kak Ara dan gimana sih cara Kak Ara, ngadepin hal tersebut? Masya Allah, terima kasih banyak untuk Kak Salma. Dan sampai benar-benar merinding nih aku ngedengarnya karena jadi apa ya, jadi mengulang memori dan aku pun ternyata pernah merasakan hal itu nih Kak Salma. Dan bener banget yang Kak Salma rasain ketika kita udah ngerasa ikhlas, tapi ketika kita ngelihat lagi mungkin dari sosial medianya, Allah, ini tuh yang aku idam-idamkan gitu. Kenapa orang lain yang mendapatkan, tapi aku tuh pengen juga misalkan ya hal itu. Nah, rasa sedih atau rasa kecewa yang Kak Salma rasain itu tuh manusiawi banget kok Kak Salma, dan aku pun pernah merasakannya dan aku pun pernah ngerasa sedih dan bahkan nangis. Bahkan aku juga sama nanya ke diri aku dan apa ya, bertanya-tanya gitu ke Allah, kenapa sih harus dia gitu, padahal aku juga usahanya tuh sama, doanya tuh sama gitu. Nah, nggak ada yang salah ketika Kak Salma ngerasain hal itu, tapi kita tuh harus apa ya, menyimpulkan gitu kenapa Allah nggak ngasih ke kita tapi ngasih ke orang lain. Nah, terkadang apa yang mungkin Kak Salma mau itu tuh belum tentu baik bagi Kak Salma. Kita tuh harus menyadari hal itu. Nah, mungkin Kak Salma juga ngerasa ya bahwa nggak suka juga nih ya nikmat itu tuh ada di orang lain gitu. Mestinya itu tuh aku yang ngerasain. Nah, kita tuh kan ngerasa apa ya? Ada mungkin sedikit kayak benci nih. Allah tuh ngasih ujian seperti ini, tapi ternyata kan kata Allah tuh ini tuh padahal baik. Nah, mungkin Kak Salma tuh belum ngerasain nih hikmah dari apa ya, ujian yang Allah kasih, tapi insya Allah nih aku tuh bakal apa yang ngerasa yakin gitu bahwa Allah tuh akan ngasih yang lebih dari yang Allah kasih ke mungkin temennya Kak Salma. Dan Allah itu bukan menolak permintaan Kak Salma. Kita tuh harus ingat bahwa Allah tuh sedang menunda. Mungkin Allah tuh pengen kita tuh lebih sabar lagi, lebih ikhlas lagi, lebih kuat lagi. Dan ketika Allah apa ya, ngelihat kita tuh udah sabarnya luar biasa, aku yakin deh Kak, pasti Kakak bakal lebih apa ya, lebih dikasih nikmatnya lebih banyak daripada mungkin teman Kakak yang itu. Nah, bisa jadi, aku yakin juga bisa jadi Kakak itu akan dapat versi yang bener-bener terbaik, tapi mungkin waktunya yang belum aja gitu, belum waktunya. Jadi mungkin apa ya,
kita juga bisa menyadari bahwa Allah ngasih sesuatu itu ke orang lain, mungkin ke teman Kak Salma itu sebagai ujian, mungkin bisa jadi. Bukan hadiah gitu ya, mungkin ujian bagi dia juga gimana caranya, apa ya, nikmat yang Allah kasih itu nggak dipamer-pamerkan mungkin, atau apa ya, mungkin mereka mengiranya itu beruntung gitu, padahal bisa jadi itu juga ujian buat mereka. Nah, perasaan yang Kak Salma rasain itu tuh boleh banget kalau misalkan Kak Salma ngerasa sedih, ngerasa kecewa, ngerasa marah, tapi inget jangan tenggelam. Aku juga pernah banget ya Kak ngerasain apa ya yang Kak Salma rasain gitu. Tapi aku tuh inget gitu bahwa dia mah cuma dikasih itu, tapi aku dikasih yang lebih banyak kok gitu. Jadi apa ya sadar sendiri gitu. Nah ketika Kak Salma ada rasa iri atau kecewa, tapi jangan sampai rasa itu tuh ngubah hati Kak Salma tuh jadi pahit gitu. Kayak setiap ngelihat apa ya, setiap ngelihat nikmat teman Kak Salma atau yang lain yang di sekitaran Kak Salma tuh, kita tuh jangan sampai mandang semuanya tuh apa ya, dengan pandangan iri gitu. Mungkin seperti tadi itu tuh boleh jadi kita tuh belum apa ya, belum dikasih aja sekarang gitu, tapi mudah-mudahan aku yakin Allah akan memberikan sesuatu itu juga ke Kak Salma, mungkin lebih dari yang Allah kasih ke teman Kak Salma itu. Dan mungkin ini juga ujian juga nih, Allah mungkin ingin melihat Kak Salma, apa ya, cara melihat nikmat orang lain tuh kayak gimana. Kadang kita tuh, apa ya, terlalu fokus gitu ya sama hal yang nggak kita punya, bener gak sih? Sampai lupa betapa banyak hal yang Allah sudah kasih mungkin nggak itu aja nggak sih Kak Salma yang Allah kasih ke Kak Salma tuh pasti banyak kan lebih dari itu. Nah kalau misalkan Kak Salma bisa mulai lebih mensyukuri yang udah yang sudah ada yang sudah Kak Salma punya, mungkin hati Kak Salma itu lebih akan lebih ringan melihat apa yang belum ada pada Kak Salma tapi ada di orang lain. Nah mungkin nggak sekarang gitu ya Kak, tapi mudah-mudahan aku doakan dan semuanya Kak di sini bisa mendoakan Kak Salma, semoga mudah-mudahan apa yang Kak Salma inginkan Allah segera mengabulkannya. Semangat. Amin. Allah. Terima kasih Kara atas jawabannya. Aku rasa ini pertanyaan yang sangat relate buat semua orang ya Kara, karena Iya, kalau betul mau banget. sharing juga, aku dulu pernah banget ngerasain hal kayak gini, dan itu menurut aku hal terbesar yang aku rasain tentang iri ke orang lain kali ya. Aku dulu pengen masuk UGM Kak, tapi nggak Eh, dapet gitu. Terus temenku ada nih satu dapat, dan entah kenapa aku selalu ada rasa sakit di dadaku ketika ngelihat misalkan mereka sharing waktu ospek terus dan lain-lain, itu rasanya sakit dan bener-bener sampai dadanya sakit. Terus kayak eh, beberapa lama ternyata baru tahu hikmahnya tuh setelah 4 tahun. Jadi aku baru tahu rasanya kayak eh, oh ternyata Allah ngasih aku jalan ke sini karena aku bakalan dapat seperti ini. Jadi aku bisa menekankan lagi jawaban dari Kak Ara. Jadi kalau kakak di sini tenang aja, pasti ada hikmahnya. Mungkin nggak langsung bener-bener besokannya dapet jawabannya, tapi kita tuh pasti dapet kayak, oh ternyata ini ya maksudnya gitu. Walaupun kayak tadi contohnya aku butuh 4 tahun setelah lulus baru kayak, oh ternyata ini maksudnya. Tapi tenang aja kakak, itu bakalan lewat, bakalan tahu hikmahnya. Tapi pastiin juga kakak juga yakin bakalan dikasih yang lebih baik. Seperti itu Kak betul. Salma, kira-kira Kak Salma ada yang mau ditambahkan? Ada mau nanya lagi? Ya, terima kasih Kak untuk jawabannya. Mungkin setiap keputusan Allah tuh selalu ada hikmahnya untuk kita, tapi kita nggak langsung tahu di waktu itu gitu apa. Tapi mungkin kayak kata ya tadi ya, butuh 4 tahun atau mungkin bertahun-tahun untuk memahami, oh ternyata gini toh keputusan Allah tuh seperti itu. Dan terima Iya, kasih Kak Ara dan Kak Aya juga atas sharingnya. Oke, terima kasih banyak juga Kak Salma atas pertanyaannya. Nah, boleh nih kita lanjut ke kakak yang lain. Adakah yang mau? Oke, ada Kak Mega. Assalamualaikum Kak Mega.
Halo Kak, Kak Mega suaranya belum masuk ya? Tapi tadi udah unmic kok. Ataukah jaringan Kak Mega ya? Oh, izin. Oke, izin bertanya lewat chat. Mungkin mic-nya kayaknya ke arah soalnya tadi iya. Boleh boleh banget Kak Mega. Boleh diketik aja nanti aku bantu bacain ke Kak. Kalau Kakak ada yang mau, raise hand duluan juga boleh sembari menunggu Kak Mega ngetik di chat nih. Siapa tahu ada yang mau sharing, mungkin nggak harus selalu bertanya kali ya, sekedar cerita dan bisa jadi inspirasi buat teman-teman di sini yang lain, itu boleh banget Kakak. Mungkin kayak, "Oh, dulu aku juga pernah ngerasain," misalkan kayak Kak Salma tadi, itu boleh banget nih Kak, kita sharing banget dan saling ngeyakinin satu sama lain kalau ternyata tuh emang beneran bakalan diganti yang lebih baik loh, Kak. Oke ada Kak Nailur nih, Kak Ara. Setuju dengan Kak Taya, butuh 4 tahun baru paham hikmahnya. Alhamdulillah, Kak. Aku 2021 lolos Poltekkes sama IAIN, tapi aku tahu ibuku lebih rela kalau aku diiyain. Selama menjalani perkuliahan 4 tahun selalu diliputi rasa penyesalan dong, karena qadarullah setelah 4 tahun diain malah jadi lulusan terbaik ketiga sejurusan. Masya Allah, sangat-sangat relate Kak Nailur, keren banget. Masya Allah jadi lulusan terbaik dan ternyata itu ya jawabannya. Mungkin kalau misalkan Kak Nailur masuk yang ke Poltekkes, belum tentu ya bakalan jadi lulusan terbaik dan ternyata itu gitu jawabannya. Mungkin butuh waktu 4 tahun lamanya, tapi alhamdulillah kalau Kak Nailur sudah melihat hikmah dari semua itu. Terima kasih Kak Nailur udah sharing. Nah, nih Kak, ada pertanyaan dari Kak Mega. Pertanyaan Kak Mega, gimana sih Kara agar bisa lebih ikhlas dalam melepaskan teman yang udah bertahun-tahun nih, temenan sama Kak Mega, sementara makin ke sini, temen Kak Mega nih udah nggak bisa dijadiin temen lagi gitu. Mau ngejauh, tapi mungkin Kak Mega masih ngerasa nggak enak kali ya, ganjel dan kepikiran karena mungkin sayang juga walaupun udah berteman sangat lama gitu. Gimana Kak Ara? Monggo silahkan. Oke, ini pertanyaannya dari Kak Mega ya, kayak. Jadi sudah bertahun-tahun berteman sebenarnya saya merasa teman yang sudah tidak bisa dijadikan teman lagi. Nah, mungkin aku mau tanya dulu nih Kak Aya ke Kak Mega, sudah nggak mau dijadikan teman lagi itu alasan mungkin apa ya? Kesimpulan alasannya apa? Kalau misalkan alasannya banyak atau misalkan toksik kah gitu ya Kak Aya? Kadang kita Ya, tuh udah nggak bisa gitu ya temenan sama orang yang toksik, ataukah banyak merugikan? Oh, effortnya tidak sebanding Kak. Oh iya, berat sebelah dan jadi lelah energi. Ya bener banget ya, kadang kita tuh capek sendiri nggak sih Kak Aya kalau misalkan kita temenan, tapi kita yang full effort gitu ya ke betul teman kita, betul. kita tuh malah cuek gitu ya, mau Kita yang menjauh. ngajakin ketemu mulu ya Kak Ara ya? Nah, kadang kayak gitu kita yang jemput, kita yang ngisi bensin. Pahit-pahitnya kayak gitu gak sih? Mau menjauh tapi kadang masih ngerasa ada yang ganjel dan kepikiran. Dan ini tuh dari Kak siapa ya tadi? Aku. Kak Mega Dari ya? Kak Mega. Ya. Gak, makasih banyak ya udah sharing. Dan aku juga jadi keinget lagi nih masa-masa kuliah. Aku masa-masa skripsi aku. Itu aku juga sama nih Kak Mega. Jadi aku juga sahabatan dan makin ke sini ternyata di masa skripsi itu apa ya sahabatku ini tuh malah jadi racun gitu bagi aku. Jadi apa ya jadi banyak menyakiti aku dan aku tuh ngerasa kayaknya nggak usah ditemenin lagi deh atau cut off aja gitu walaupun kita masih masih harus bareng-bareng skripsian dan ini pun sama yang dirasakan Kamega mau menjauh tapi kadang masih ngerasa ada yang ganjel dan kepikiran dan itu wajar banget. Karena kan kita bertemannya udah lama gak sih Kak Aya? Kayak Kak Mega ini tuh bertemannya udah lama dan padahal kita tuh berteman sama dia tuh ikhlas gitu ya, tulus gitu, bener-bener sayang banget gitu. Nah, agar mungkin dari aku kalau misalkan agar lebih ikhlas gitu ya melepaskan teman lama Kak Mega,
kita tuh harus menyadari bahwa semua orang itu ditakdirkan untuk tidak tetap tinggal dengan kita selamanya. Bahwa apa ya, itu tuh di luar kendali kita nggak sih Kak Aya? Bahwa kita tuh nggak bisa apa ya, mengkekehkan gitu ya, memfiksasi orang itu akan selalu sama kita gitu. Fokus aja Kak, kamu tuh menjauh itu karena alasan Kakak tadi gitu, bahwa effortnya itu nggak sebanding dan itu nggak apa-apa. Itu tuh kalau misalkan Kak Mega bener-bener ngelepas teman itu tuh bentuk menghargai diri kita nggak sih Kak Aya? Itu tuh bentuk menghargai diri Kak Mega, bahwa kan itu tuh jadi pikiran nggak sih? Jadi beban gitu ya. Secara gak langsung loh, itu tuh jadi beban banget gitu ya yang aku rasain. Pasti Kak Mega juga ngerasa kayak gitu. Nah, fokus aja Kak, nggak apa-apa. Fokus aja, mungkin ya Allah mungkin aku perlahan aja deh, nggak apa-apa. Nggak langsung cut off juga nggak apa-apa. Pelan-pelan aja, mungkin Kakak bisa menjelaskan dulu juga bisa. Menjelaskan dulu gimana, apa ya, menjelaskan alasan Kakak nggak mau, mungkin bukan berteman ya, kayak nggak mau terlalu dekat mungkin ya, mau jaga jarak, nggak apa-apa dijelaskan dulu aja kalau misalkan dia emang nggak ngerti-ngerti gitu ya. Ya nggak apa-apa gitu, kita juga punya hak dan apa ya, doakan mungkin ya, ini tuh doa tuh apa ya, secara gak langsung bikin kita tuh kuat, semakin kuat mengambil keputusan yang apa ya, yang kita putuskan gitu. Nah, doakan aja yang baik untuk teman Kamega dan izinkan diri Kamega itu untuk melangkah tanpa rasa bersalah. Itu tuh harus bener-bener ditanamkan. Kita tuh itu tuh bukan salah kok, Kak. Kita semua tuh punya hak loh buat milih siapa yang akan jadi teman kita. Nah, dan apa ya? Ikhlas juga kan bukan soal melupakan aja gitu ya, tapi menerima bahwa hubungan pertemanan itu juga kan sudah berubah gitu ya. Untuk apa gitu kalau misalkan tidak saling effort, tidak saling menguntungkan, dan Kakak juga berhak menjaga diri Kakak sendiri dari rasa apa ya? Dari rasa bersalah itu, dari rasa beban itu. Aku yakin deh Kak kalau misalkan mulai dari sekarang Kakak apa ya, melepaskan rasa bersalah itu tuh akan ringan banget. Dan kalau misalkan Kak Mega orangnya kayak aku gitu ya, bisa berteman sama siapa aja dan bodo amat mau orang lain ngomong kayak gimana pun, ya nggak apa-apa, toh teman aku juga bukan dia doang gitu, teman aku juga banyak gitu. Nah, mungkin kayak gitu. Jadi, nggak apa-apa, jangan ngerasa bersalah dan mulai pelan-pelan aja. Jangan, kalau misalkan nggak kuat untuk cut off langsung, nggak apa-apa, pelan-pelan aja pokoknya. Dan hilangkan rasa bersalah itu. Mungkin itu kayak, Ya, terima kasih Kara. Benar banget sih, aku setuju. Jangan buang-buang energi kita buat narik orang buat mau sama kita, Kak Mega. Karena sebenarnya kalau emang dia sayang sama Kak Mega, mau temenan, pasti ya dengan apa ya, dengan mudahnya gitu, nggak perlu dipaksa-paksa. Dan kadang kalau kita pikir-pikir juga, ini terjadi di semua orang kok Kak Mega, nggak hanya Kak Mega aja. Dan aku yakin Kara juga pasti ngerasain ya, semakin dewasa teman kita tuh semakin ngecil ya Kara ya. Mungkin kalau dulu temennya ada bener 1.000 banget. pas SD gitu, mungkin nggak 1.000, nggak 1.000, mungkin 100 gitu pas SD, SMP, SMA. 100. Terus pas Ya bener. kuliah jadi 50, terus abis itu sekarang kerja jadi cuma tinggal 10. Itu hal yang biasa banget dalam kehidupan, dan itu nggak apa-apa karena itu juga salah satu bentuk dan tanda kita tumbuh nggak sih Kara? Kita tumbuh jadi orang yang lebih baik lagi, berbeda mungkin. Tiba-tiba aku jadi suka pedal tapi teman aku suka golf gitu misalkan, nggak sejalan tapi dua-duanya sama-sama baik-baik aja ya, tapi mungkin memang sudah tidak cocok lagi dan itu nggak apa-apa Kak Mega. Ya, betul banget. Dan Oke, ini Kak, ada di kolom chat ya, Kak betul. Yusniarti Nur Arifah. Kalau aku temennya toksik, Kak, malah sampai fitnah sana sini. Wah, apalagi udah kayak gitu ya, Kak Aya, itu bener-bener Iya, mengganggu pikiran. Sampai bahkan mungkin bisa jadi susah tidur gitu. iya, Itu udah di level yang Masya Allah gitu ya. Hempaskan aja. iya. Mendingan kita fokus sama diri sendiri ya Kak Iya, ya, daripada betul banget. apalagi udah sampai difitnah kayak gitu. Terima kasih Kak Yusniarti udah sharing sama kita, dan di sini Kak Mega jawab. Terima kasih banyak Kak Ara atas jawaban dan sarannya. Insya Allah sangat membantu dan akan dipraktekkan. Masya Allah. Terima kasih Kak Mega. Nah, kita ada yang lanjut sharing lagi nih dari Kak Ilpa.
Kak Ilpa lulus SMA, daftar ke 3 universitas tapi yang 2 nggak lolos dan qadarullah yang ketiga lolos. Jadi mungkin ranking yang pilihan yang ketiga gitu ya. Tapi setelah itu harusnya saya berangkat, tapi terkendala karena ada masalah di keluarga dan kata orang tua saya harus berhenti dulu 1 tahun karena masalah tersebut. Sampai aku nggak rela dan juga nangis. Tapi saya mencoba untuk ikhlas dan juga merelakan. Tapi kadang saya juga masih belum ikhlas, sampai kadang kepikiran. Tapi saya yakin ada yang lebih baik daripada ini. Oke, Kak Ara aman kah? Kameranya hilang, Kak? Oke, Kak Ara ada perlu sebentar. Oke, berarti, Kak Ilpa berarti sekarang kondisinya, berhenti dulu bentar gitu ya, Kak Ilpa, menunggu sekiranya masalah tersebut sudah selesai, nanti insya Allah akan lanjut lagi. Eee, itu mungkin namanya gap year juga kali ya, Kak? Jadi setelah 1 tahun dan, aku izin mungkin juga, nambahin dulu sebelum Kak Ara jawab. Dulu sebelum aku masuk kuliah juga karena aku pengen banget UGM nih, aku pengen banget UGM gitu. Terus aku sempat kepikiran, aku ingin gap year, aku ingin istirahat 1 tahun dan aku rasa, itu hal yang sangat nggak apa-apa banget Kak Ilpa buat dijalanin karena insya Allah di 1 tahun itu nanti Kak Ilpa bakalan ngerasain deh, kira-kira sebenarnya bener nggak ya, di universitas ini yang aku mau, jurusan ini yang aku mau jalanin, atau ternyata Kak Ilpa punya ketertarikan lain selama Kak Ilpa di 1 tahun ini, berjalan gitu. Dan pastikan juga selama 1 tahun berjalan ini Kak Ilpa juga nggak diem aja nih, tapi juga coba banyak hal baru. Nah, mungkin Kak Ara, eee, ada lagi aku izin ngerangkum nih, tadi Kak Ilpa sharing Kak, kalau Kak Ilpa Eee, pengen universitas A, B, C, tapi dapatnya di C nih, Kak. Oke, udah dapet, ya udah mencoba ikhlas, tapi ternyata ada kendala yang membuat Kak Ilpa, eee, harus libur selama 1 tahun dulu nih, karena ada masalah keluarga. Tapi kadang rasanya, ikhlas, tapi kadang juga belum ikhlas. Kira-kira menurut Kak Ara gimana? Terima kasih banyak ya, Kak Ilva ya, Kak? Kak Ilpa. Ya, Kak Ilpa Rohimah. Dan terima kasih banyak tadi Kak Aya sudah memberikan jawabannya. Dan betul banget, Kak. Mungkin kita ngelihatnya sangat mungkin ada beberapa orang yang melihat kakak itu sangat menjadikan, tapi menurut aku kakak tuh udah luar biasa banget gak sih Kak Aya? Kayak udah luar biasa kuat, gagal 2 kampus ya Kak, lalu lolos satu tapi harus berhenti karena keadaan itu tuh hal yang gak mudah. Bener gak sih Kak Aya? Itu tuh bener-bener gak mudah banget gitu ya untuk semua orang lalui, tapi Allah memilih Kak Ilpa untuk menjalani itu gitu. Berarti Allah itu yakin bahwa kakak tuh bisa menjalaninya. Dan wajar banget kalau misalkan kakak ngerasa sedih dan mungkin belum sepenuhnya ikhlas ya. Tapi kakak udah di jalur yang bener gitu ya, berusaha menerima, percaya, dan yakin bahwa ada rencana Allah yang lebih baik. Tapi kakak harus ingat bahwa jeda itu bukan akhir, Kak. 1 tahun ini kakak itu bisa kakak jadikan waktu emas untuk bertumbuh, untuk belajar hal baru, atau memperkuat diri kakak supaya bisa melewati hal-hal yang rumit di kemudian hari. Dan ketika waktunya tiba, ketika Allah kasih kesempatan yang lebih baik, kakak itu apa ya, ketika melangkah lagi itu udah dengan hati yang lebih siap. Bener banget gak sih Kak Aya? Kayak Allah tuh lagi ngasih waktu untuk kakak bisa lebih persiapan nih, persiapannya biar lebih matang lagi, dan ketika Allah kasih kesempatan lagi, kakak bisa melangkah dengan hati yang lebih siap. Dan itu Benar. wajar. Oke, terima kasih banyak Kak Ra jawabannya. Berarti mungkin di-shift cara pandangnya kali ya Kak, Betul dibanding kita banget, betul mikirin banget. kayak sedih, apa ya, kelihatannya gagal, padahal sebenarnya mungkin Allah ngasih waktu untuk istirahat. Karena sebenarnya kuliah itu capek, Kak Elpa, tenang aja. Jadi kalau dikasih waktu istirahat, mending dinikmati sebaik mungkin,
bisa cari kegiatan yang menarik, yang Kak Ilpa suka dan, ya anggap aja itu istirahat bentar. Mungkin kalau misalkan Kak Ilpa rantau, oh berarti mungkin dikasih waktu 1 tahun dulu buat sama keluarga biar nanti nggak kangen banget ketika rantau pas kuliah gitu. Mungkin bisa dilihat seperti itu cara pandangnya. Terima kasih banyak ya Kak Ilpa sudah sharing. Semangat Kak Ilpa liburannya selama 1 tahun. Aku yakin insya Allah pasti ada hikmah di balik semua masalah ini. Amin ya Semangat Allah. Kak Ilpa. Ya Kak Ilva, insya Allah pasti bisa melewatinya dan jangan sampai terbuang di zona nyaman juga ya, Kak Betul, Aya. betul. Sampai terbuai gitu ya, seperti santai, tapi itu tuh justru kadang jadi apa ya, jurang mungkin ya, Kak Aya. Jangan Benar-benar Kak Ara. kita Harus masuk tetap ke sibuk dalam ya Kak. jurang. Iya bener banget tetap sibuk dan harus tetap produktif cari aja kegiatan kalau misalkan ada seminar-seminar gratis yang menyangkut apa ya perkuliahan yang akan nanti kakak emban gitu ya di masa depan ya nggak apa-apa gitu cari-cari aja yang gratis yang bisa apa ya kita tuh seakan-akan bakal punya bekal gitu ya kak punya Iya. bekal untuk kuliah nanti semangat. Ya, betul banget Kak Ilpa. Oke, boleh nih kita lanjut. Oke, ada Kak Anissa nih, Kak Ara. Kak, aku juga sedih karena kemarin waktu tes UNIF iseng milih jurusan karena mikir gak bakal lolos. Oke, menarik. Tapi qadarullohnya waktu pengumuman ternyata lolos. Dan sekarang yang aku sedihin, aku takut suatu saat gak bisa jadi apa-apa karena orang sekelilingku termasuk keluarga banyak yang bilang, ngapain milih prodi itu yang sulit cari kerja. Oke, berarti karena iseng milih jurusan, ternyata dapet karena Allah ngasih itu gitu. Tapi sekarang jadi insecure, takut karena ya sekeliling juga ngomongnya kurang baik gitu. Ngapain milih prodi itu karena dianggapnya akan susah kerja. Silahkan Kak Ara. Oke terima kasih banyak Kak Anissa ya kak ya Kak Betul dari Anissa. Kak Anissa, Kak. Itu case yang bener-bener banyak banget gak sih Kak Aya yang dialami gitu ya Iya. sama beberapa maba mungkin ya kayak terlihatnya ya nggak apa-apa gitu asal kita apa ya kita tuh mikir bahwa ya nggak apa-apa asal kita kuliah kadang gitu gitu mikir di awal tapi ternyata sekitaran kita tuh merasa tidak meyakini kemampuan kita ya setelah setelah kuliah mungkin gitu ya dan wajar banget gak sih Kak Anissa itu sedih gitu tapi menurut aku jangan sampai kita tuh tenggelam karena omongan orang lain. Itu tuh secara gak langsung akan mematikan harapan-harapan kita nggak sih Kak Aya? Yang tadinya kita tuh kuat banget nih, kuat banget mau kuliah segala macam, mau apa yang melakukan yang terbaik pokoknya. Tapi ketika ada omongan orang, ternyata kita jadi tiba-tiba lemah gitu, yang tadinya kuat. Dan apa ya, jangan biarkan omongan orang lain, siapapun itu, bikin Kanisa ragu sama jalan Kanisa sendiri dan menurut aku ya ketika Kanisa lolos itu bukan karena iseng tapi karena Allah itu udah nyiapin jalan buat Kanisa sendiri gitu. Walaupun mungkin itu tidak ada di dalam ekspektasi Kanisa sebelumnya, tapi bagi Allah itu tuh mungkin mungkin aja gitu. Kanisa tuh pasti bisa melaluinya. Nah, semua jurusan itu punya peluang gak sih Kak Aya? Mau jurusannya apapun itu gitu ya, di universitas manapun itu, semuanya itu punya peluang. Asal Kanisa itu bisa tekun, bisa sungguh-sungguh kuliahnya, dan yang penting menurut aku tuh bukan jurusannya gitu. Bukan jurusannya, tapi bagaimana Kanisa bisa menjalaninya dan bisa mengambil ilmu dari perkuliahan itu dan pada akhirnya juga kita kadang apa ya kayak kadang ketika kita misalkan berat menjalani skripsi nih ketika kita kerja toh skripsi itu nggak menjadi tolak ukur tolak ukur cara kita kerja nggak sih ngapain kita apa ya capek-capek gitu lelah memikirkan skripsi padahal ternyata apa ya ketika kita kerja nggak ditanyakan juga nah bahkan mungkin pada saat melamar pekerjaan ada kualifikasi jurusan mungkin ya Kak Aya tapi ketika kita udah masuk di dalam sebuah apa ya
sebuah lingkungan kerja, kadang ketika kita bagus kinerjanya, kita banyak keahliannya, kadang jurusan kita tuh malah dilupakan. Justru atasan kita tuh lupa gitu dengan jurusan kita apa, saking kita menekuni semua hal. Jadi menurut aku yang paling penting kakak bisa apa ya, bisa menekuni apa yang sekarang sedang kakak jalani, dan pesan dari aku kak, jangan sampai sia-sia. Walaupun mungkin banyak orang di luar sana yang ngomong A, B, C, D, tapi kita tuh nggak bisa nutup mulut banyak orang gitu, tapi kita punya dua tangan buat nutup dua telinga kita. Jadi menurut aku jangan sampai sia-sia, karena yang ingin ada di posisi Kanisa itu banyak loh Kak, banyak banget, dan tidak semua orang mampu mendapat kesempatan emas itu, dan mudah-mudahan kakak bisa menjalaninya dengan sabar, dengan kuat, apapun yang terjadi gitu ya. Pokoknya kita harus fokus pada niat awal kita. Oke, begitu Ya, mungkin Kak setuju Aya dan banget Kak Nisa. sama Kak Ara. Jawabannya lengkap sekali dan sebenarnya malah ini enggak sih Kak Ara, kayak coba dibalik mikir ya, kenapa malah Allah ngasih itu gitu, padahal Kak Anissa nggak mikir bakal lolos, berarti kan emang you deserve it aja Betul gitu banget, Kak Anissa, dan mungkin ada sesuatu di dalamnya yang memang buat Kak Anissa, mungkin, tapi sekarang Kak Anissa belum tahu itu apa gitu, dan tenang aja kalau masalah soal milih prodi yang sulit cari kerja itu menurut aku udah sangat tidak relevan sih. betul Gimana banget. ya, maksudnya saat ini tuh banyak banget pekerjaan yang nggak melihat eee, background kecuali, keperawatan, dokter itu ya pasti perlu background lah ya. Tapi, masih banyak kok Kak Anissa dan masih sangat terbuka lebar peluangnya. Jadi jangan lupa cari yang Kak Anissa suka, eee, pastiin Kak Anissa enjoy jalanin yang sekarang dan insya Allah nanti akan ada jalannya sendiri, nggak perlu dipikirin jauh-jauh nanti kerjanya gimana, yang penting Kak Anissa fokus sama yang sekarang dulu. Sip. Betul banget. Terima kasih Kak Anissa udah sharing. Kak Anissa jawab nih Kak, baik Kak, terima kasih nasehatnya. Dan tadi juga Kak Ilpa juga bilang terima kasih banyak atas jawaban dan nasihatnya. Amin. Amin, sama-sama. Oke, terima kasih Kak Anissa. Nah, Kakak ada yang mau sharing lagi? Berarti kalau aku tadi secara garis besar banyak yang masih eh, umur sekitar 18 sampai 20 kali ya, 20, Kak Ara, ya, berarti Kakak betul di banget. sini. Dan itu nggak apa-apa banget dan cocok banget ya belajar hal ikhlas malam hari ini karena aku yakin di umur-umur segitu tuh banyak banget yang kita lepaskan, yang harus kita ikhlaskan yang ternyata emang bukan punya kita gitu. Kata Kak Nailur, terima kasih atas sharingnya Kak Raya dan Kak Ara. Terima kasih Kak Ara, cocok banget topiknya, struggle banget. Oke, tenang Kak Nailur, tidak sendirian dan kerasa kan di sini. Jadi Kak tuh nggak nggak sendirian kok. Pasti yang lain tuh pernah ngerasain juga dan itu nggak bakal kenapa-napa. Tenang aja gitu. Yuk Kakak ada yang mau sharing lagi, mau cerita lagi atau sekiranya masih bingung nih kalau kalau tadi kan mungkin bahasnya soal, keputusan-keputusan kali ya, masuk kuliah atau kayak nggak dapet yang dipengen, tapi mungkin ada yang lagi melepaskan seseorang, terus belum ikhlas atau tadi udah sih, tadi soal pertemanan gitu ya. Tapi mungkin ada lagi kalau Kakak katakan Nindi, Masya Allah, terima kasih Kak atas sharingnya sangat bermanfaat dan menguatkan kita-kita. Masya Alhamdulillah, Masya Allah. Allah. Senang ya Kak kalau teman-teman ngerasa kita sharing di sini bermanfaat buat kalian semua dan insya Allah bisa jadi penguat buat kita semua. Ayo, kakak ada yang mau cerita-cerita lagi? Mau ada yang diobrolin mungkin? Boleh banget kalau mungkin apa ya soal ikhlas tuh. Mungkin tadi kalau bahas sedikit kalau perkuliahan mungkin itu kali ya Kak Ara yang berat. Kita mungkin sering nggak dapet jurusan kuliah atau universitas yang kita mau. Nanti mungkin setelah itu ada lagi ya Kak Ra, soal kerjaan kita udah Iya, melamar ke mana-mana. iya benar banget.
Dan itu pasti juga jodoh-jodohan ya, Kak Ara? Maksudnya Betul banget. kalau di segi pekerjaan, mau kita seusaha apapun ya, Kak Ara, mau kita setebar loker 1.000 loker per hari, kalau bukan jodohnya, nggak bakal Iya, dapet ya, bener Kak? banget, bener banget, bener banget. Dan Iya, itu tuh nggak apa ya Kak, pasti gitu ya semua orang tuh diuji nggak sih Kak dengan ya dengan jalannya masing-masing gitu. Kadang kita tuh nggak bisa menyamakan gitu ya Kak. Mungkin ada yang gampang gitu ya dapat kerjanya, tapi di lingkungan kerjanya yang Masya Allah Allah uji juga gitu ya. Jadi kita tuh betul. Jadi nggak bisa menyamaratakan ujian kita dengan orang lain. betul, ada aja cobaannya dan kata Kak Nailur juga nih Kak, bener banget sekarang bahkan yang penting dapat kerja aja dulu udah alhamdulillah banget, benar. Itu udah Banget. alhamdulillah, tapi kadang tetap ada dong rasa iri kayak, "Ih, temen kita kerja di sini, tunjangannya segini." Masya Allah, tapi ya kita emang harus belajar ikhlas. Jadi kakak-kakak yang tadi baru masuk kuliah itu bener deh, coba dipelajarin lagi cara ikhlasnya ya. Tadi sesuai saran-saran dari Kak Ara. Jadi udah dari muda udah merasa kayak oh gampang nih mengikhlaskan sesuatu. Jadi insya Allah ke depan-kedepannya kalau ada cobaan lagi, ada yang gak didapat lagi itu tuh jauh lebih legowo buat ngelepasnya. Bener banget. Kakak ada yang mau sharing lagi? Atau sekiranya cukup nih untuk malam hari ini? Seru juga ya ternyata Kak Aya. Iya, seru banget pada malam hari Seru ini. banget. Aku Ternyata merasa banyak yang relate. benar, merasa cukup intimate dan alhamdulillah banget kalau teman-teman ngerasa bermanfaat. Mungkin karena belum ada yang mau cerita-cerita lagi ke Ara, aku kasih kesempatan untuk Kak Ara ngasih closing statement nih buat teman-teman, buat kakak-kakak di sini, nasihat terakhir di Jumanji kali ini. Silahkan Kak Ara. Oke. Oke, maaf Kak Aya, tadi aku memastikan sinyal aku. Oke, Masya Allah. Mungkin closing statement-nya bener-bener apa ya, aku ingin memberikan apa ya, sedikit mungkin yang bisa menguatkan kakak di sini. Kakak semua di sini mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini, apa yang tadi kakak semua yang udah curhat nih, makasih banyak. Kita bisa belajar bahwa melepas itu ternyata bukan berarti kita itu kalah. Dan merelakan itu bukan berarti kita lemah. Justru apa? Justru disitulah letak kekuatan hati seorang muslimah ketika ia mampu berkata, "Ya Allah, aku ridho gitu ya Allah, aku tuh ridho dengan takdirmu yang engkau berikan kepadaku saat ini, karena aku yakin engkau lebih tahu apa yang terbaik untukku." Dan ikhlas dalam melepas dan tenang dalam merelakan itu adalah bukti bahwa kedewasaan iman. Karena sejatinya apa? Sejatinya itu setiap kehilangan hanyalah jalan pulang menuju Allah Subhanahu wa taala, dan setiap air mata yang jatuh, setiap tangisan, setiap kesedihan akan Allah ganti dengan ketenangan yang jauh lebih indah. Dan semoga aku berharap nih kakak semua, semoga setelah Jumat malam mengaji pada malam hari ini kita semua diberikan hati yang semakin lapang dan semakin yakin bahwa apapun apapun yang Allah ambil dari kita 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 harus yakin bahwa pasti Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Mungkin nggak sekarang ya kakak, tapi suatu hari nanti kita harus meyakini bahwa Allah akan memberikan gantinya yang lebih baik. Dan mungkin gantinya itu entah dalam bentuk apa ya, entah dalam bentuk sesuatu yang akan kita lihat di dunia, bisa jadi juga Allah akan memberikan pahala yang abadi di akhirat nanti, insya Allah. Semoga kakak semua di sini diberikan kekuatan atas ujian apapun yang Allah berikan. Dan pesan dari aku, semangat terus Kak.
ujian dari Allah tuh bukan akhir dari segalanya, pasti kita harus ingat bahwa ujian yang kemarin juga kita bisa melewatinya gitu. Nah, yang sekarang juga ketika Allah ngasih lagi ujian lagi, kita pasti bisa melewatinya dengan bismillah, dengan kekuatan yang kita punya. Dan mudah-mudahan kakak di sini bisa mengambil hikmah juga dari kakak yang curhat gitu ya. Tadi mudah-mudahan kita bisa selalu menebarkan kebaikan dan jangan lupa ketika kita dapat ilmu di malam hari ini, mudah-mudahan bisa mengamalkannya ke siapapun dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kakak semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak. Amin, amin. Terima kasih banyak Kara closing statementnya. Alhamdulillah malam hari ini banyak banget pelajaran berharga yang kita dapetin. Gak hanya teman-teman yang dapat, pasti dari aku, dari Kara juga banyak belajar dan kayak senang banget bisa jadi penguat, bisa jadi pengingat buat kita semua kalau kita tuh nggak sendirian. Ada sahabat-sahabat soleha di sini yang saling dukung, saling nguatin. Semoga setelah ini bisa lebih ikhlas, lebih nerima sama semua takdir yang diberikan Allah dan yakin ada hal yang lebih baik lagi. Dan semoga insya Allah kita jadi sahabat sesurga nantinya. Dengan ini kita kenal di dunia dan nanti ketemu lagi di akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, sebelum kita foto bareng kakak, aku mau sharing sesuatu. Ini adalah salah satu acara dari Jovisa Talk. Sebentar. Oke. Nah, besok di hari Minggu tanggal 5 Oktober akan ada Jovisa Talks. Jadi selama bulan Oktober ini akan ada Jovisa Talks edisi spesial dengan tema payungnya Single with Purpose, Married with Responsibility, di mana ini nggak hanya buat teman-teman yang pengen menyiapkan pernikahan aja, tapi juga buat kakak-kakak yang jomblo visabilitas di sini, gimana mau menguatkan, mau uh, lebih tahu lebih dalam gimana sih nanti ke depannya menjalani hidup, nyari jatuh cinta tuh, kita bahas jatuh cinta itu seperti apa dan kira-kira melihat pandangan kepernikahan seperti apa. Dan di sini mungkin aku bantu share poster utamanya, kita ada banyak narasumber yang luar biasa Masya Allahnya. Nanti kita akan sharing bentuknya talk show, jadi ngobrol antara jadi setiap Jovisa Talk akan ada 2 narasumber, yang satu laki-laki dan perempuan. Jadi nanti akan kita gali nih dari perspektif laki-laki seperti apa jawabannya, dari perspektif perempuan seperti apa. Misalkan kalau perempuan jatuh cinta tuh seperti apa sih, tapi kalau laki-laki jatuh cinta seperti apa. Nah, nanti kita bahas di Jovisa Talk ini. Dan Jovisa Talk yang terdekat adalah dengan judul Manusia dari Tanah untuk Menjalankan Amanah di hari Minggu besok. Jadi bersama Mas Bagas Rais. Jadi bagi teman-teman dan kakak-kakak yang tertarik buat ikutan, monggo silahkan daftar di s.id/sobatjovisa. Nanti Kak Salma bantu kirim, boleh diklik linknya dan bisa daftar. Ya, nanti link Zoom-nya insya Allah bakalan di-share di grup. Jadi kakak-kakak jangan lupa juga diluangkan nih waktunya di setiap minggu malam ya kakak-kakak. Jadi setiap minggu malam di bulan Oktober, jadi tanggal 5, 12, 19, dan 26 bakalan selalu ada. Dan emang judulnya tuh berkesinambungan satu sama lain. Jadi jangan lupa ikutan dan jangan lupa ajak temennya biar ilmunya berkah, semuanya makin banyak yang ikutan biar tambah seru juga. Oke, sekian info dari aku kakak-kakak, dan nanti kalau misalkan kakak-kakak ada yang mau curhat lebih dalam, mau ngobrol lebih dalam, Kak Ara juga open banget via Instagramnya. Jadi nanti eh, akan ada yang ngirim di kolom chat Instagram Kak Ara. Jadi kalau ada yang mau curhat, boleh DM Kak Ara. Dan sekiranya tadi yang sudah foto-foto selama materi, boleh banget share materinya di Snapgram dan mention ke IG Kak Ara _mutrofhara 19, Hazana Network, Soleha Story, dan juga jovisa.id. Nanti insya Allah akan ada hadiah bagi teman-teman yang posting. Jadi
ada beberapa mungkin yang dipilih sama Kak Ara akan dapat hadiah kalau sudah share materinya, karena insya Allah jadi amal jariah juga ya Kakak, share ilmu pada malam hari ini. Yuk kita foto bareng dulu sebelum aku tutup Kakak-kakak. Bagi Kakak-kakak yang bisa on cam, dipersilahkan untuk on cam, nanti kita foto bareng nih. Oke, ada Kak Mega ya? Oh beda, Kak Mariam berarti. Ada Kak Mariam, mungkin Kak Nailur, Kak Zalfa, biar kita saling kenal juga. Nggak hanya dengar dari ceritanya, kita bisa tahu muka-mukanya juga yang cantik-cantik. Oke, adakah lagi yang bisa on cam Kakak? Oke, terima kasih Kak Yusniati udah on cam. Yuk, kakak-kakak yang lain. Oke, mungkin baru segini yang bisa aku bantu screenshot ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak kakak-kakak yang udah berkenan untuk on cam, dan terima kasih banyak kakak-kakak yang sudah hadir pada malam hari ini hingga selesai. Mohon kesediaan kakak buat isi survei agar kita bisa ngadain curhat time yang lebih bagus lagi ke depannya. Feedback buat Kak Ara juga, feedback buat aku juga agar bisa lebih baik ke depannya. Aku dan Kak Ara mohon maaf jika ada salah kata, salah sikap selama acara berlangsung, baik dari tadi aku dan Kak Ara maupun Khazanah Leaders yang selama tadi bertugas. Sampai jumpa di Jovisa Talks besok hari Minggu, dan di Jumanji mungkin nanti akan di-share lagi jadwalnya, dan kita tutup sama-sama dengan baca kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku tutup Kakak, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.